Hadratul Mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Amul Karam, Buya Sudirman Pakih Mudo, yang saya hormati Amul Karam Bapak Ustadz Hussein, yang saya hormati Bapak Haji Kastamto, yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Tumirin, dan wabil khusus Sohibul Bait, keluarga besar almarhum Bapak Haji Syahid bin Harjo Suyitno, anak-anaknya, istri, menantu, cucu, semuanya. Hadirin para tajiin tajiat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya menyela minta yang pertama karena kebetulan habis ini ada undangan walimatul umroh. Jadi karena sama-sama waktunya pada isya, jadi mohon keikhlasan keridhaannya. Menyalahi kebiasaan. Biasanya sebelum doa baru tos ya. Nah, jadi kayak pidatonya Puan Maharani. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari sedang menggotong mengusung jenazah. Kemudian ada orang yang bertanya, "Wahai Abu Dzar, jenazah siapakah itu?" Kemudian kata Abu Dzar, "Ini jenazahmu." Orang itu kaget, "Loh gimana orang saya yang nanya kok dibilang jenazahku? Kenapa kamu nggak mau ini katakan jenazahmu? Kalau begitu ini adalah jenazahku." Apa maksud dari perkataan Abu Dzar Al-Ghifari tersebut? Bahwasanya rasakanlah kalau kita sedang takziah melihat kematian, itu adalah kematian kita sendiri. Karena memang kita semuanya sudah divonis oleh Allah, semuanya yang paling pasti adalah kematian. Maka rasakanlah kalau kita hadir di kematian seperti ini, sedang takziah seperti ini, adalah merasakan kematian kita sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man juhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan di sanalah disempurnakan pahala-pahalamu. Jadi Bapak Syahid itu bukan meninggal dunia, tapi liqa'illah. Jadi kita semua itu berjumpa dengan Allah, dengan kekasih yang selama ini kita sembah, selama ini kita taati perintah-perintahnya. Begitu mati, bukan mati sebenarnya, tapi liqa'illah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mati orang beriman menemui kebahagiaan. Wa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jerih payahnya kita taat kepada Allah. Subuh kita bangun, kita paksakan sholat subuh. Capek-capek zuhur kita laksanakan sholat. Asar dalam keadaan penat, telah mengerjakan ini dan itu kita sholat. Menjelang malam kita sholat juga maghrib. Menjelang tidur kita ada sholat lagi 4 rakaat sholat isya. Di sanalah tuwaffuna ujurakum. Hari ini baru nampak oleh Bapak Haji Syahid bahwa betapa besarnya pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pahala? Kita baru dengar di dunia ini sekarang pahala-pahala, nanti di akhirat setelah kita mati, pahala-pahala itu berbentuk makhluk, berbentuk hidangan, berbentuk keindahan. Maka dalam satu riwayat, ketika seseorang beriman telah diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir, dapat jawab semua pertanyaan-pertanyaannya, maka kemudian malaikat itu berkata kepada si mayit, "Nam kama naumu arus," tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Kenapa diibaratkan tidur seperti pengantin baru? Tidur dalam kebahagiaan. Karena ketika kita pengantin baru, dulu masih ingat lagi cinta-cintanya, senang-senangnya. Perasaan baru masuk kamar, tahu-tahu udah adzan subuh. Waktu terasa cepat karena dalam kebahagiaan, dalam kesenangan. Begitulah orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Begitu selesai diinterogasi, langsung suruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Datang perempuan cantik melayani. Kaget kita. Siapakah engkau, wahai perempuan cantik jelita? Kemudian perempuan itu menjawab, aku adalah sholatmu. Kemudian datang lagi perempuan lebih cantik lagi, mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Kita nanya, siapakah engkau? Aku adalah sedekahmu. Terus begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nikmat kubur. Di kubur itu ada nikmat, ada fitnah. Makanya kubur bagi orang beriman adalah tempat kebahagiaan. Sebaliknya bagi orang kafir, para mujrimin, kubur adalah fitnah yang terbesar. Apa itu fitnah? Ujian, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya barzah juga ada dua tempat, ada Iliyin, ada Sijilin. Apa Iliyin? Tempat yang tinggi, tempatnya orang-orang yang beriman, tempatnya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Sijilin? Itu tempat yang paling hina, paling rendah, gelap, bau, busuk dan seterusnya. Itulah tempat orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang tidak beriman ketika hidupnya. Dan seperti Bapak Haji Sahid, insya Allah di Iliyin, di tempat yang tinggi. Orang yang di Iliyin itu dapat menyaksikan kita, dapat hadir ke majlis-majlis kita. Sekarang tersenyum Bapak Haji Sahid menyaksikan anak keturunannya, menyaksikan istrinya mendoakan, menyaksikan keluarganya mengirimkan doa kepadanya, karena itu diterima langsung seperti cahaya yang di dalam nampan diserahkan kepada ahli kubur. Subhanallah. Maka berbahagia kita menjadi orang beriman dan punya anak keturunan yang beriman. Karena orang beriman itu tidak berhenti pahala. Makanya kita sering dengar Ustadz menerangkan hadis bahwasanya setiap anak Adam yang meninggal dunia terputus semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Berbahagia Haji Sahid karena beliau orang baik, ahli sedekah. Beliau orang baik, orang yang senantiasa senyum kalau ketemu. Itu menandakan ciri dia adalah orang yang soleh. Dan insya Allah sekarang sedang disambut dengan berbagai macam kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lagi banyak sedekah yang telah dia keluarkan menjadi jariah yang terus mengalir pahalanya kepada beliau. Dan kemudian juga punya anak-anak yang soleh dan solehah, yang insya Allah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak yang soleh jangankan berdoa, dari kesolehannya saja masuk rekening orang tua kita. Berbuat soleh, berbuat amal baik, sholatnya dia, sedekahnya dia, puasa dia akan masuk rekening orang tuanya tanpa mengurangi rekening daripada yang mengamalkan amalan-amalan soleh itu. Itu hebatnya amalan Anda. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi sebagaimana yang awal tadi saya sampaikan pada kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang mengusung jenazah, bahwa kalau hadir ke majlis kematian, takziah, rasakan kematian kita sendiri. Karena tidak ada dari kita yang tidak akan masuk ke alam barzah. Karena alam barzah adalah manzilah pertama yang akan kita datangi sebelum sampai ke alam akhirat nanti. Jadi barzah itu adalah perbatasan. Dari dunia sudah pergi, akhirat belum nyampe. Sampai kapan? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi kita semua akan ada di alam barzah sampai kapan? Yaumu yub'atsun, pada hari kebangkitan. Kapan? Entahlah. Entah 1000 tahun lagi, entah 2000 tahun lagi. Yang jelas sudah disampaikan ciri-cirinya dan waktunya hari Jumat. Tapi nggak tahu Jumat besok apa Jumat depan. Jumat bulan depan atau tahun depan. Jadi di kubur itu lama, sangat lama.
Orang yang mati sejak zaman Nabi Adam berarti masih nunggu lagi lama. Fir'aun juga lama. Nggak tahu udah haul yang keberapa. Ada yang pernah hadir haulnya? Lama dikubur. Tapi beda tadi seperti yang saya katakan, orang yang dapat nikmat di dalam kubur meskipun lama seperti pengantin baru saja, sebentar saja. Bahkan saya baca dalam kitab Syarhul Salitin Usul, orang soleh yang masuk kubur setelah selesai diinterogasi oleh malaikat, kemudian tiba-tiba datang gadis cantik. Karena orang soleh nggak berani memandang wajah perempuan cantik itu. Perempuan cantik itu pun malu-malu sambil memainkan kalungnya yang dari mutiara. Lagi dimain-main gini, kalungnya putus. Kalungnya putus. Begitu putus kan refleks tuh mau ngambil. Laki-lakinya refleks mau nolongin itu perempuan. Perempuan juga refleks. Jadi kayak film India tuh. Perempuannya nunduk, cowoknya nunduk, kejedot kepalanya sambil tersipu malu. Dan kemudian memunguti mutiara yang jatuh karena putus tadi yang bertebaran, dipungutin berdua. Lagi mungutin masih asik dengan perasaan berdebar-debar, belum selesai terpungut semua, tahu-tahu sudah terdengar trompet malaikat Israfil, sudah hari kebangkitan. Belum selesai mungutin mutiara. Itu gambaran seolah-olah cepat sekali. Ini belum selesai mungutin mutiara kalung yang lepas, tahu-tahu sudah terdengar trompet malaikat Israfil membunyikan telah kiamat, telah datang hari kebangkitan. Jadi orang beriman biar lama di dalam kubur nggak terasa lama, karena bahagia, karena dalam keadaan nikmat yang besar. Sebaliknya orang yang dapat fitnah kubur, setiap hari dipukulin, setiap hari diinjek-injek, setiap hari ditabokin, sambil 70 kali sehari diperlihatkan neraka. Habis ditabok, dipukul, diinjek, dibuka, noh nanti tempatmu di sana. Dipukul lagi, digebukin lagi, buka lagi pintu surga, noh nanti tempatmu di sana. Makanya makruh kita orang mukmin memakamkan orang mukmin di dekat orang kafir. Kenapa? Ya ibarat kita bertetangga dengan orang yang berantem melulu suami istri. Keganggu nggak kita? Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, keganggu. Ya. Yang pertama makruhnya itu, keganggu orang mukmin kalau bertetangga dengan kubur orang kafir. Yang kedua, tidak dapat doa dari orang mukmin lainnya ketika berziarah. Ya, misalkan kita nempel di kuburan orang Kristen, nggak dapat doa, kan setiap orang datang ke ziarah baca doa. Orang mukmin dapat semua itu. Kan doanya Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dapat semua itu orang-orang mukmin. Makanya mending dimakamin di pemakaman umum. Rugi kalau dimakamin di makam pribadi, apalagi anaknya malas ziarah. Apalagi anaknya malas mendoakan. Lebih baik di makam umum. Siapa tahu ada yang datang dapat, ada yang datang dapat. Saya baca dalam sebuah kitab. Jadi di kuburan di alam barzah itu, ya, Nabi Isa SAW pernah diajak jalan-jalan sama malaikat Ijrail ke alam barzah. Melihat, jadi seperti di klaster-klaster, Pak. Ada klaster yang megah, yang mewah, rumahnya megah-megah, bagus-bagus. Ada yang klaster biasa, ada yang kayak Medland saja, ada yang kayak Grand Wisata saja. Kemudian Nabi Isa melewati tempat-tempat yang kumuh. Ternyata ada yang kumuh juga. Ada tempat yang kumuh. Pada saat itu Nabi Isa melihat orang yang berebut makanan. Orang yang saling tonjok, saling desak, berebut makanan. Kemudian malaikat Nabi Isa bertanya kepada malaikat Ijrail, siapakah mereka? Itulah orang-orang yang terlantar karena tidak mendapat doa dari anak-anaknya. Dia berebut seperti berebut makanan, seperti berebut sembako, Pak.
begitu ada Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu seperti melempar makanan, diperebutkan. Makanya kalau kita sayang kasihan pada orang tua, kirim doa. Jangan sampai orang tua kita itu berebut, berdesak-desakan seperti orang memperebutkan sembako, sembako murah sampai keinjek-injek, ya, berebut. Tapi yang ada heran, ada orang tua yang duduk santai saja di bawah pohon. Kemudian ditanya oleh Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, Pak, kenapa yang lain pada berebut, Bapak santai-santai? Lah ngapain saya ikut berebut? Bentar lagi saya dapat kiriman. Bentar lagi saya ada rantang datang. Bentar lagi ada timbel datang. Rupanya memang anaknya rajin berdoa. Begitu doa seperti ngirim makanan, Pak. Begitu dibacakan Yasin seperti dikirimkan bingkisan. Begitu baca tahlil seperti dikirimkan parcel. Jadi begitu kalau kita sayang kepada orang tua, kirim. Kirimnya apa? Kirimnya Yasin, kirimnya tahlil, kirimnya minimal Fatihah selepas habis sholat. Itu akan menjadi bingkisan, menjadi kiriman yang sangat diterima kasih oleh ahli-ahli kubur. Dan doa itu sangat penting, karena apabila orang tua kita mati masih bawa dosa, tapi anaknya soleh, ada kemungkinan dengan kesolehan anaknya, dengan doa anaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa itu bukan hanya untuk orang yang meninggal saja. Buat yang mendoakan juga manfaatnya sangat besar buat anak yang mendoakan orang tua. Karena kata Nabi, tarkul du'a lil walidain yurithu faqr. Meninggalkan doa bagi orang tua mewariskan kefakiran. Jadi barangkali kalau kita sering susah, kerja gaji gede, kurang melulu, fakir namanya itu. Banyak masalah, sering sakit, itu barangkali kurang mendoakan orang tua. Mana dalilnya? Itu tadi hadisnya, tarkul du'a lil walidain yurithu faqr. Jadi meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita mewariskan kefakiran. Jadi doa ini memang senjata orang mukmin. Doa ini memang sangat dahsyat. Jangan sampai kita pernah meninggalkan doa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah tadi Abu Dzar Al-Ghifari, kafa bimauti ba'izah, bahwa kematian itu nasihat. Nasihat buat siapa? Kita yang hidup. Karena nasihat itu ada dua, nasihatun natik wa nasihat ghairu natik. Ada nasihat yang bicara dan nasihat yang diam. Apa nasihat yang bicara? Al-Quran. Kalau dibaca, ditafsirkan, diterangkan sama ustadz, kita dengar. Itu namanya nasihat bicara. Yang ghairu natik apa? Kematian. Karena biasanya sebadung-badungnya anak, begitu orang tuanya meninggal, mewek juga, Pak. Ya, segarang-garangnya kita kalau melihat kematian tetap aja hati ada getaran. Itu nasihat. Ternyata memang semuanya tidak ada yang gagah, tidak akan ada hidup selamanya, tidak ada akan yang jaya selamanya, tidak akan ada yang jadi pejabat seterusnya, pasti akan lengser, pasti akan digantikan. Hidup juga begitu. Maka kalau kita mengingat-ingat kematian, mengambil pelajaran dari kematian, insya Allah hidup ada rem. Kenapa orang bisa berlaku maksiat sepuas-puasnya, berbangku sehat sejahat-jahatnya, korupsi semau-maunya? Karena nggak ingat mati. Seolah-olah akan hidup selamanya, seolah-olah tidak akan mati. Seolah-olah harta segala-galanya, seolah-olah harta akan menolongnya dari kematian. Maka dia semau dalamnya. Tapi kalau kita mengambil pelajaran dari kematian, insya Allah ada rem dalam hidup kita. Mau maksiat, jangan-jangan selagi maksiat nanti mati. Mau korupsi, jangan-jangan saya korupsi belum sempat tobat, mati. Mau zina, jangan-jangan saya lagi zina, mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka mati pelajaran bagi kita. Dan mati itu pasti, dan mati itu tidak datang memberi peringatan dulu. Karena al-maut ya'ti baghtatan.
bahwa mati itu kadang-kadang mati tiba-tiba. Makanya kadang-kadang kita suka heran. Tadi masih ngobrol sama saya, tadi masih ngopi sama saya, kau udah diucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun speaker tuh. Berarti mati itu tidak bisa kita prediksi. Kita tidak tahu, jangankan menit, detik berikutnya setelah dari sini, kita nggak tahu apakah apa yang akan terjadi. Maka mari kita ambil pelajaran bahwa kita bertakziah datang ke orang meninggal seperti ini, ambil pelajaran bahwa kita pun akan mengalami yang sama. Hidup kita pasti akan berakhir, kita akan mati, kita akan dimandikan, kita akan dikafani, dan kita akan dikubur, akan ditahlili seperti ini, dan sama semuanya. Maka ambil pelajaran, siapkan kematian, karena kematian itu akan datang kapanpun, dimanapun. Tidak nunggu kita siap dulu, tidak nunggu anak-anak saya masih kecil jangan dulu, tidak. Tidak nunggu utang saya masih banyak, tidak. Tidak nunggu nanti saya pengen ada progres dulu yang ini yang itu, belum. Karena mati udah ajal, dan sudah ditetapkan likulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena mati setiap kita sudah ditentukan ajalnya. Apa ajal? Batas waktu. Dan kalau sudah sampai kepada kita, tidak dapat dimundurkan sedikit pun waktunya, dan tidak dapat dimajukan. Maka oleh sebab itu sekali lagi, mari kita ambil pelajaran, siapkan diri kita, dan tidak ada persiapan yang terbaik kecuali amal ibadah. Karena tidak ada yang dapat kita bawa yang menyelamatkan kita di akhirat nanti kecuali ibadah-ibadah kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.